بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita, yaitu kajian tentang Al-Firqatun Najiyah, tentang golongan yang selamat atau At-Taifatul Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengambil kitab Al-Firqatu Minhajul Firqatin Najiyah wa Taifatul Mansurah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Sekarang kita masuk bagian ke-9 dari pembahasan kitab ini, yaitu mengenai makna Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih atau Maha Luas rahmatnya, Dia beristiwa di atas arsy-Nya. Yang perlu dipahami oleh kita, Allah beristiwa di atas arsy itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Itu poin pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah butuh kepada arsy. Justru sebaliknya, makhluk yang bernama arsy dia butuh kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bahwa makna istiwa tidak bisa disamakan dengan duduknya kita. Karena makna istiwa artinya meninggi ke atas, tinggi di atas. Yang keempat, istiwa termasuk salah satu bahasa Arab yang tidak memiliki makna yang multitafsir. Dalam artian, kalimat istiwa di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW adalah termasuk ayat-ayat muhkam, kalimat yang tidak membutuhkan banyak penafsiran, artinya tidak multi tafsir. Berbeda dengan kata ma'a artinya bersama.
penafsiran tentang ma'a ada berbagai macam tafsiran atau makna yang bisa kita pahami. Pertama bersama zat, yang kedua bersama sifat. Ini kata ma'a. Orang Arab sudah biasa mengatakan amshi ma'a syams, aku berjalan bersama matahari. Maksudnya aku berjalan di bawah tarik matahari, bukan matahari yang jalan bersama orang tadi. Karena itu kalimat wallahu ma'akum aina ma kuntum itu tidak bisa diartikan Allah itu bersama zat kita. Zat Allah itu bersama zat kita, bukan. Tapi yang dimaksud adalah Allah mengetahui kalian, karena mengetahui adalah salah satu sifat Allah. Baik. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW serta ucapan para ulama yang menegaskan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u." Kepadanya lah perkataan-perkataan yang baik akan dinaikkan dan amal yang saleh akan dinaikkan kepadanya. Ya. Ini menunjukkan Allah di mana? Di atas. Ayat ini terdapat dalam surat Fatir ayat 10. Allah juga berfirman, "Dzil ma'arij ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi." Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. Para malaikat dan Jibril naik menghadap Rabb-Nya melalui tempat itu. Kalau dikatakan malaikat naik, berarti Allah di atas. Ya. Allah juga berfirman, "Sabbih isma rabbikal a'la." Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Demikian juga Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yaitu Rabb yang maha pemurah beristiwa di atas arsy-Nya. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla fis sama, di atas langit. Dalam kitab Tauhid, Al-Imam Al-Bukhari menukil dari Abu Al-Aliyah dan Mujahid tentang tafsir istawa, ala wartafa'a. Istawa artinya ala, tinggi, berada di atas. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di waktu Hajjatul Wada di Padang Arafah. Rasulullah SAW berkhutbah panjang waktu itu. Kemudian selesai beliau berkhutbah, beliau bertanya kepada para sahabat, "Ala hal ballagtu?" Ingatlah, apakah aku telah menyampaikan risalah ini? Qalu na'am. Yarfa'u usbu'ahu ila as-sama'i fayunakkibuha ilaihim wa yaqul Allahumma shahad. Para sahabat mengatakan, "Benar ya Rasul, semua telah engkau sampaikan." Lalu beliau mengangkat telunjuknya ke langit dengan mengarahkan telunjuk jarinya ini ke langit. Selanjutnya beliau mengarahkan jarinya itu kepada manusia seperti ini. Ya, kata Rasulullah SAW sambil tunjuk begini, kemudian diginikan, Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah perkataan mereka.
Ini menunjukkan bahwa Allah berada di mana? Di atas arsy. Rasulullah SAW juga bersabda, Inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa. Inna rahmati sabaqat qadabi. Fahuwa maktubun indahu fawqal arsy. Sesungguhnya Allah telah menulis suatu kitab tentang takdir sebelum dia menciptakan seluruh makhluk. Kata Allah, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Ia tulis tulisan tersebut di sisinya di atas arsy-Nya. Jadi Allah telah menetapkan bahwa rahmat Allah mendahului amarahnya, mengalahkan amarahnya, dan Allah menulis ketetapan tersebut dia di atas arsy. Ya. Ini yang ditetapkan oleh Allah. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Pertama, Allah menulis takdir para hamba. Yang kedua, rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Yang ketiga, Allah berada di atas arsy. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, di hadis riwayat Bukhari, Ala ta'manuni wa ana aminu man fis samai ya'tini khabaru samai sabahan wa masa'a. Apakah kalian tidak percaya kepadaku, padahal aku adalah kepercayaan zat yang ada di langit. Setiap pagi dan sore datang kepadaku kabar dari langit. Itu menunjukkan datangnya wahyu dari mana? Dari Allah. Alhamdulillah. Di Allah itu ada di atas. Al-Auza'i berkata, kami bersama banyak tabi'in berkeyakinan sesungguhnya Allah yang Maha Agung berada di atas arsy, dan kami beriman pada sifat-sifatnya sebagaimana yang terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Al-Imam Al-Auza'i. Al-Auza'i zamannya di zaman tabi'in. Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya Allah beristiwa di atas arsy-Nya di langit. Dia mendekati makhluknya sekehendaknya, dan Allah turun ke langit dunia dengan kehendaknya. Mungkin akan ada yang berpikiran, kan keadaan malam di seluruh dunia ini tidak sama. Ya. Kita katakan, apa yang Anda katakan itu benar ketika Anda menisbatkan perilaku itu kepada makhluk. Itu perilaku naik turun itu kepada makhluk, maka akan berkaitan dengan waktu yang terbatas yang kita miliki. Tetapi bagi Allah, ketika dia turun di waktu-waktu yang dia kabarkan tentang turunnya, bersamaan dengan itu arsy Allah tidak kosong dan tidak pernah ada keterangan demikian. Lalu gimana cara memikirkannya? Antum tidak disuruh memikirkannya, antum disuruh beriman. Disuruh apa? Beriman.
Kan kita semua sepakat nih. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah. Kalau antum berusaha memikirkan bagaimana turunnya Allah, berarti antum sedang memikirkan, ingin menyamakan Allah dengan apa? Tapi kalau antum hanya sebut percaya dan yakin Allah bisa turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, dan dia beristiwa di atas arsy, tanpa antum pikirkan bagaimana kejadiannya dan yakin saja, maka sudah benar. Ya. Itulah seharusnya kita yakini. Karena kita semua yakin Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk turun dari satu tempat, membuat tempat itu kosong, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian. Kalau makhluk memiliki mata yang ada ngantuknya, maka penglihatan Allah tidak ada ngantuknya. Kalau manusia butuh kepada melahirkan, maka Allah tidak butuhlah melahirkan. Kalau manusia butuh kepada anak, Allah tidak butuh kepada anak. Jadi segala sesuatu itu kembalikan dulu kepada perbedaan kita dengan Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebagian orang bingung untuk memikirkan gimana ya, dia turun tapi arsy-nya masih ada dia. Gimana antum pikirkan? Ya gila. Bukan itu ini diwajibkan kepada kita, bukan memikirkan itu. Kalau memikirkannya itu yang diwajibkan, maka kita semua akan berdosa. Tidak sanggup kita memikirkan zat Allah. Karena pernah kita lihat. Ya pernah kita lihat bagaimana Allah menunjukkan dalam hal nyata bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk. Ya. Orang bisa menciptakan sesuatu, bisa menciptakan meja, bisa. Tapi penciptaan manusia diartikan dengan membentuk sesuatu yang ada menjadi bentuk yang lain. Ini meja dari apa? Kayu. Ya kan? Bisa nggak manusia ciptakan kayu? Nggak bisa. Dia hanya bisa merubah bentuk kayu jadi meja. Itu yang bisa dilakukan manusia. Tapi bagi Allah semua itu bisa dia lakukan. Dia ciptakan bahannya sendiri, kemudian dia bentuk sendiri pun bisa. Dalam perilaku ini saja kita tidak sama. Bagaimana kita bisa menghayalkan turunnya Allah disamakan dengan turun makhluk? Ya. Makanya kewajiban kita terhadap hadis-hadis semacam ini, yaitu kita meyakininya dengan keimanan tanpa dikhayalkan. Ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan Allah beristiwa di atas arsy-Nya, di atas langit. Dia dekat kepada makhluknya sekehendak dia, dan turun ke langit dunia sekehendaknya juga. Ini keyakinan Imam Syafi'i. Dan tidak ada yang membingungkan. Tidak ada yang bingungkan. Karena prinsipnya tadi Allah tidak sama dengan makhluk. Kemudian Imam Abu Hanifah berkata, ini lebih keras lagi Imam Abu Hanifah. Barang siapa mengatakan aku tidak mengetahui apakah Rabbku di atas arsy, di langit atau di bumi, maka orang itu dianggap kafir, kata Imam Abu Hanifah. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah di atas arsy atau di bumi, ya, dia ngomong begitu, dia bilang dalam kondisi bingung, dia ngomong seperti itu untuk menunjukkan keraguan. Kata Abu Hanifah, orang ini kufur. Karena Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah, maha luas rahmatnya, beristiwa di atas arsy-Nya.
Ini yang diyakini oleh a'immah kita, para imam-imam kita. Arsy Allah itu berada di atas 7 lapis langit, di atas langit ke-7. Jika seorang berkata bahwasanya Allah berada di atas arsy, tetapi dia berkata aku tidak tahu apakah arsy itu berada di atas langit atau di bumi, maka dia juga kafir, kata Abu Hanifah. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah beristiwa di atas arsy, lalu dia mengatakan arsy itu di mana ya? Dikatakan begitu. Apa arsy itu di langit atau di bumi? Kata Abu Hanifah, orang ini juga kafir. Dan bagaimana tegasnya para ulama tentang masalah ini. Sebab dia mengingkari bahwa arsy berada di atas langit itu. Barang siapa mengingkari bahwa Allah berada di atas langit, barang siapa yang mengingkari bahwa arsy berada di atas langit, maka dia telah kafir. Karena sesungguhnya Allah adalah paling tinggi di atas segala sesuatu yang tinggi. Dia dimintai dari tempat yang tertinggi, bukan dari tempat yang paling bawah atau tempat yang rendah. Ketegasan yang luar biasa dari Imam Abu Hanifah. Jadi yang mengatakan Allah di atas arsy itu bukan Wahabi, bukan. Lihat bagaimana ulama kita, karena mereka membiarkan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan maknanya tanpa mengganggu-gugat, tanpa diotak-atik. Imam Malik ditanya tentang istiwa atau kaifiyahnya, cara beristiwa. Lalu beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul was-su'alu anhu bid'atun. Istiwa itu sesuatu yang sudah dipahami, tinggi gitu. Arti kembali kepada makna bahasa, tinggi di atas, sudah selesai, maklum. Ya. Sedangkan ilmu tentangnya, artinya kaifiyahnya, tata caranya, itu majhul. Ya, mengetahui tentang tata cara istiwanya itu tidak wajib. Artinya sesuatu yang tidak diketahui. Dan bertanya tentang kaifiyah itu adalah perbuatan bid'ah. Ya, bagaimana istiwanya kita tidak tahu, bertanya tentang bagaimananya itu perbuatan apa? Bid'ah. Itu aja udah bid'ah. Apalagi mengatakan Allah tidak di atas arsy. Yang ke-13, tidak boleh menafsirkan istiwa dengan istaula. Apa itu istaula? Istaula artinya menguasai sesuatu, ya, menguasai sesuatu yang pernah ada penguasa sebelumnya. Anak ingin menguasai misalnya Busar dan rajanya Pak Ali, ya, Raja Aceh itu sebenarnya. Anak pengen lengser beliau, maka anak katakan, setelah dilengserkan anak katakan, istaulaitu Ali, aku telah melengserkan Ali. Istaula untuk melengserkan penguasa sebelumnya. Maka apakah mungkin Allah disifati dengan istaula? Tidak mungkin. Berarti kalau antum katakan Allah melakukan istaula dengan makna kekuasaan tadi, antum akan menuduh Allah merebut ketuhanan orang lain. Bahwa sebelumnya pernah ada Tuhan yang berkuasa, lalu Allah datang menguasai tempat itu. Waliyadzubillah.
Cuma mereka tidak mengerti tentang arti bahasa ini. Istaula ini adalah merupakan makna yang disebutkan oleh orang-orang yang menyimpang. Karena keterangan seperti itu tidak didapatkan dalam riwayat orang-orang salaf, sahabat, tabi'in, demikian juga yang hidup setelah mereka. Metode orang-orang salaf adalah lebih selamat, lebih ilmiah dan lebih bijaksana. Ibnu Qayyim berkata, sesungguhnya Allah telah beritakan kepada orang-orang Yahudi agar mengatakan hittatun, ya kan? Bebaskanlah kami dari dosa. Tetapi mereka malah mengatakan hintatun, ditambah nun sama mereka, menjadi berikanlah kami biji gandum. Ya, dari hintatun menjadi apa? Hintatun. Dari istawa menjadi istaulah, ditambah lahnya, ditambah huruf. Istawa kan gitu. Ini istaulah. Allah mengatakan bahwa dia alal arsy istawa, tetapi para tukang takwil mengatakan istaula. Perhatikanlah betapa persis penambahan lam yang mereka lakukan pada istawa menjadi istaula dengan penambahan nun di dalam kata yang diucap oleh Yahudi dari hintatun menjadi hintatun. Ibnu Qayyim menyamakan orang-orang itu dengan sifat Yahudi. Yahudi itu disuruh untuk mengatakan hintatun yaghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Yahudi, katakan hintatun yang artinya semoga Allah membebaskan kami dari dosa. Mereka tidak mau. Apa mereka lakukan? Tetap huruf hintatun itu disimpan, tapi ditambahin nun, jadi hintatun. Sama seperti orang ini, orang-orang yang menakwilkan istawa, sin, alif, sin, ta dan wawunya masih ada, dan alif maksurah masih ada. Sebelum alif maksurah mereka tambahin huruf la, istaulah, yang artinya menguasai. Inilah yang dipahami oleh orang-orang yang menyimpang. Di samping pentakwilan mereka dengan istaula, ini merupakan pembelokan dan penyimpangan. Dan penakwilan itu juga memberikan asumsi bahwa Allah menguasai arsy dari orang yang menentang dan ingin merebutnya. Kan itu arti daripada istaula. Juga memberi asumsi bahwa arsy itu semula bukan milik Allah, lalu Allah menguasai dan merebutnya. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka takwilkan. Nah, ini mengenai pemahaman bahwa Allah itu berada di mana? Di atas arsy. Dari semua keterangan tadi, baik Al-Quran maupun Sunnah, dan perkataan para ulama salaf, baik tabi'i, tabi'u tabi'i, para a'immah al-arba'ah, imam yang 4, mereka semua sepakat bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang-orang Wahabi itu meyakini Allah beristiwa di atas arsy, menyamakan Allah dengan apa? Makhluk, maka kita katakan, bukan kita yang mengatakan, bukan Wahabi juga. Yang mengatakannya adalah Allah sendiri. Dia yang mengaku bahwa dia beristiwa di atas arsy. Tapi jangan dimaknai demikian kata mereka. Terus dia mengatakan apa? Istaula, menguasai. Lalu kita tanya, istaula itu artinya apa? Menguasai sesuatu yang sebelumnya ada penguasanya, atau dia menguasai sesuatu yang mana kekuasaannya ingin direbut oleh orang lain. Itu namanya apa? Istaula. Kemudian yang kedua, bahwa para ulama kita
Gak ada yang memahami seperti pemahaman orang-orang sekarang. Ini adalah pemahaman yang menyimpang yang dimiliki oleh orang-orang yang berakidah Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya, mereka menyimpang pemahamannya karena berusaha untuk mentakwil. Dan asal muasal pentakwilan itu, ikhwan fillah azakumullah, asal muasalnya adalah karena khawatir menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi mereka punya kekhawatiran kalau dikatakan Allah beristiwa di atas arsy, berarti Allah itu duduknya kayak kita. Itu kan khayalan itu. Nah, ada orang yang buat khayal. Ya enggak? Enggak ada. Kalau dia katakan, terus gimana cara Allah beristiwa? Itu kami tidak tahu. Itu kami tidak tahu. Terus kenapa ente bisa katakan Allah beristiwa di atas arsy? Dan itu yang Allah kabarkan. Dia hanya memberi kabar, tapi tidak menjelaskan bagaimana cara diistiwa. Kan selesai urusannya. Ya. Kita ini mungkin terlalu kepo ya. Suka kepoin tetangga gitu. Ini tetangga lagi ngapain di samping? Lagi minum kopi Pak Ustaz. Dia tengok dia. Dia pakai sarung, pakai celana. Terus gimana cara dia duduk lagi ngopi itu? Sudah begitu di kos-kosan lagi, kos-kosan yang karena dibatasi oleh tembok pendek. Itu manusia yang tuh kepoin. Allah tidak perlu. Udah yakini saja tentang Allah itu. Kemudian yang harus dipahami juga tentang Allah beristiwa itu tidak bisa kita membentuknya dalam pikiran akal. Kenapa? Karena akal kita makhluk yang terbatas kemampuannya. Jadi akal itu makhluk yang terbatas kemampuannya. Sebagaimana tangan diberi batasan dan di dalam mengangkat dan memegang, kaki juga diberi batasan di dalam melangkah dan juga dipakai untuk menendang sesuatu, maka demikian juga akal. Semua akal punya batasan. Akal kita hanya bisa menerawang, menghayalkan, memikirkan sesuatu yang dicapai oleh panca indera kita yang 5. Apa aja panca indera itu? Yang dilihat, didengar, diraba, dirasa, dan dicium. Ya, coba lewat penciuman kita ada bau makanan. Bau makanan. Ah, ini rendang Padang nih. Walaupun yang masak orang Jawa. Bisa kita bayangkan. Ya kan? Terus lewat lagi masakan karena tercium. Ah, ini yang sedap kayak gini semur jengkol ini. Ya kan? Terus orang goreng bawang, kita nggak lihat nih. Oh, ini bawang goreng nih. Terus kita sudah bisa bayangkan bawang kalau sudah digoreng bentuknya begini dan seterusnya. Kenapa? Karena pernah kita lihat. Sekarang saya belum pernah lihat Allah, sehingga dia berani untuk menghayalnya. Ada. Sekarang pertanyaan saya, keluar daripada keyakinan keluar daripada pembahasan ini sebentar. Kita bawa ke tempat lain. Antum yakin adanya kentut? Yakin? Kentut itu bisa dirasakan baunya, ya kan? Tapi tidak pernah kita lihat bentuknya bagaimana. Apakah hidungnya pesek, hitam, putih? Atau dia bentuk seperti ular? Gak ada yang lihat. Sekarang pertanyaannya, percaya nggak ente ada kentut? Apakah ada kewajiban antum tanyakan gimana bentuk kentut itu? Kalau dia mengatakan saya bisa membentuk Pak Ustaz, coba ente gambarkan. Ya, begitu digambar, bukan dia sendiri yang dia gambar. Kan tidak bisa menghayalkan sesuatu. Dia hanya akan menghayalkan apa yang pernah dia lihat. Mungkin dia pernah nonton film kartun dan dibentuk kentut itu, lalu itu yang tergambar dalam dirinya. Itu saja tidak bisa. Ini hal yang hina. Sesuatu yang kita tidak sukai, tidak bisa kita bentuk.
padahal kita menciumnya. Lagi bagaimana dengan yang tidak pernah kita cium rasanya, tidak pernah kita lihat keindahannya, tidak pernah kita mendengar langsung cara dia berbicara, dan kita tidak pernah menyentuhnya? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa dihayalkan? Ya, maka jangan dihayalkan. Yang ada adalah kewajiban beriman. Namanya sendiri beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini ada kalimat loh, ghaib. Ya. Beriman kepada yang ghaib, yang tidak dilihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan oleh hati seakan-akan kita dekat dengannya. Itulah iman. Maka demikian juga kita meyakini istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Kemudian pasal ke-10. Nah, ini urgensi tauhid 10. Insyaallah akan panjang pembahasan ini. Pembahasan tentang tauhid. Urgensi tauhid, pentingnya bertauhid kepada Allah SWT. Dan kita ulang-ulangi saja pembahasan tauhid ini biar lebih bermanfaat ilmu kita. Apa arti tauhid? Arti tauhid apa? Antum mengesahkan siapa? Allah SWT. Tauhid artinya mengesahkan Allah dalam 3 hal. Apa saja? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Hasad. Kalau ada yang berkata, dari mana pembagian itu? Kau berani membagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berani membagi bahwa tauhid itu ada 3. Dari mana antum membaginya? Apa dalil antum? Antum jawab. Ijma', tayyib, ijma'. Sekarang dalilnya secara nas. Orang kepengen memiliki, mengetahui dalilnya. Apa itu? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian yang berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Maliki Yawmiddin. Ini membahas masalah rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian Iyyaka na'budu, itu berkaitan dengan uluhiyah. Ini dalil apa bentuknya? Dalil sharih atau dalil penelitian? Ini masih penelitian. Istiqra artinya penelitian. Artinya diteliti bahwa ayat-ayat ini mengindikasikan tauhid itu terbagi menjadi 3. Rububiyah diambil dari kata Rabbil Alamin. Asma sifat mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Maliki Yaumiddin. Kemudian tauhidul ubudiyah atau uluhiyah, Iyyaka na'budu. Ini yang istiqra. Kemudian dalil yang sharih. Dalil yang sharih surat Maryam ayat 65. Bahwa disebutkan langsung 3-3-nya dalam satu ayat. Coba lihat surat Maryam ayat 65. Allah mengatakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Kalau dikatakan penguasa berarti dia memiliki sifat rububiyah. Ini tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadati, maka beribadahlah kepadanya dan bersabarlah di dalam beribadah kepadanya. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui ada yang sama dengannya? Ini berkaitan dengan nama dan sifat. Ya. Surat Maryam ayat 55.
Nah, ini mengenai pembagian tauhid itu. Kalau ada orang mengatakan pembagian tauhid 1, 2, 3 itu adalah bid'ah, oke, kita nggak usah bagi pakai nomor. Ya, kita katakan Allah mengatakan tentang dirinya Maha Esa dalam perkara-perkara berikut. Nggak usah menyebut nomornya, ya kan? Mana perkara itu? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Fa'buduhu wastabir li ibadati. Hal ta'lamu lahu samia. Ya. Jadikan 3 perkara satu kesatuan, yaitu ayat 65 dari surat Maryam. Surat ayat 65 dari surat Maryam. Kalau ditanya, coba untuk kasih faedah ayat itu, apa faedah? 1, berarti itu sudah hitung mulai 1. Tetap penyebutan angka itu hanya untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah. Tetap dibagi menjadi 3. Ini mengenai pembagian tauhid menjadi 3. Tauhid rububiyah artinya apa ya? Menciptakan, mengatur seluruh dan menciptakan dan mengatur. Ya, menciptakan, mengatur dan menguasai seluruh alam. Itu arti rububiyah. Berarti intinya mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Ini artinya tauhid rububiyah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sa'ad Asy-Syadzili dalam kitabnya Syarah Qawaidul Arba', bahwa rububiyah itu artinya mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Artinya kita meyakini tidak ada yang bisa berbuat seperti Allah. Tidak ada. Apa aja? Menciptakan, menguasai, mengatur alam semesta. Ini mengesahkan Allah dalam perbuatan. Kemudian uluhiyah artinya mengesahkan Allah dalam beribadah. Berarti mengesahkan Allah dalam perbuatan siapa? Makhluk, perbuatan hamba. Karena yang beribadah itu siapa? Makhluk. Salat, puasa, haji, zakat, kalimat bersyahadat dan seterusnya itu pelakunya siapa? Makhluk. Nah, si pelaku ini dia wajib mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Dan inilah disebut dengan tauhidul ubudiyah atau tauhid uluhiyah. Sekali lagi, ketika seorang beribadah hanya kepada Allah, sholatnya dan seterusnya itu dia serahkan kepada Allah, berarti dia telah mengesahkan Allah dalam perilaku ibadahnya kepada Allah. Dan mengesahkan Allah dalam semua ritual ibadah yang diperintahkan ini memiliki ketat urusannya. Urusannya sangat ketat. Kenapa? Karena tauhidul uluhiyah ini betul-betul harus dimurnikan untuk Allah. Kalau ada 1000 ibadah atau 100 ibadah yang dilakukan oleh seorang, dari 100 ibadah itu semuanya dia serahkan kepada Allah kecuali 1 dia serahkan kepada berhala, maka yang tersisa dari 1 itu dibatalkan semua. Bukan yang semua itu mengampuni yang 1. Contoh, ada orang ketika dia sholat menghadap kepada Allah, ketika dia berdoa menghadap kepada Allah, ketika dia berzikir kepada Allah. Tapi di saat dia mencari jodoh, dia minta di kuburan. Yang lain yang dia serahkan kepada Allah ini tidak bisa menghapus perbuatan dia meminta di kuburan tadi. Tapi justru perbuatan syirik dia di sisi kubur itu menghapus kebaikan yang banyak. Itulah tauhidul uluhiyah. Maka dikatakan dia sangat ketat, sangat sensitif tauhid uluhiyah. Karena dia menjaga, karena orang yang mentauhidkan Allah dalam ubudiyah dan uluhiyah ini, dia menjaga kemurnian seluruh hak Allah yang diwajibkan atas orang tersebut.
Kemudian mengenai nama dan sifat, bagaimana cara mengesahkan Allah dalam nama-namanya dan sifatnya? Yaitu mengesahkan Allah pada hakikat makna nama-nama dan sifat itu. Karena ada sebagian nama Allah yang sama dengan nama makhluk. Ada nggak? Rauf, Allah menamakan Nabi juga dengan Rauf. Rahim, Allah juga menyebutkan Rasulullah itu Rahim. Berarti dua nama yang sama, tapi yang tidak sama adalah hakikatnya. Ya, atau misalnya Allah punya tangan, makhluk punya tangan nggak? Nama tangan boleh sama, tapi bentuknya yang berbeda. Bagaimana tangan kita? Ini seperti kita lihat. Tangan Allah, wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Ya, yang jelas dia punya apa? Tangan. Dia punya wajah. Sebagaimana yang dia kabarkan. Tetapi tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Tapi ini mengenai cara mengesahkan Allah dalam tiga hal. Dan saya kira cukup. Insya Allah nanti kita akan bahas bagian 10 ini pada pertemuan kita yang akan datang. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Siapa bikin kopi? Antum? Antum? Tahu antum bikin kopi? Cuma masih terlalu manis sedikit, kurangi lagi. Iya. Karena kalau manis sekali bukan kopi namanya, kolak. Sirup kan? Ya, sirup lah, sirup kopi gitu. Atau jus kopi. Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya nggak? Silakan. Ibu-ibu di atas mau nanya juga silakan. Dari tadi malam itu ada deg-degan sebenarnya. Pagi besok ini anak ada jadwal di tempat lain apa enggak ya? Soalnya saya lupa jadwal. Padahal datang ke 1000 aja. Dari tadi lagi nunggu WA, ada yang WA enggak ini? Ya, ternyata enggak ada, alhamdulillah. Berarti jadwal kita ini dari sore pindahkan ke pagi aja. Berarti nanti sore enggak ada kan? Nggak ada. Ada, alhamdulillah. Kira cukup kalau tidak ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan, bapak-bapak sekalian? Ya capek nih teman-teman. Ini ke pagi begini tidak apa-apa kan? Seperti di At-Taubah, seperti di IPB. Dan kita pagi aja, kita ngaji aja pagi. Yang bisa datang aja, yang bisa insya Allah tidak masalah. Tapi yang terbaik datang, biar kita nyambung kajiannya, biar tak ngaji lompat sana lompat sini. Iya. Ustaz, Ana boleh tanya? Kalau yang paham menyimpang itu, kalau ada di mana-mana itu, selain yang memahami Ar-Rahman Al-Arsy Istawa itu, apakah hanya di Indonesia atau di Arab Saudi pun ada? Seluruh dunia ada. Seluruh dunia ada orang meyakini bahwa Allah tidak ada di atas, bahwa Allah itu tidak di atas arsy secara hakiki. Tapi kalau mereka takwil, ya mereka semua sama mengatakan Allah di atas arsy tapi ditakwil, maksudnya menguasai. Itu seluruh dunia. Bukan orang Indonesia yang pertama kali meyakini itu. Firaun yang pertama kali meyakini itu. Yang ingin mengingkari Allah di atas arsy itu Firaun. Ya, kata Firaun, ya Haman, ibni li sar'a la'alli attali'u ila ilahi Musa. Haman, coba buatkan aku menara yang tinggi sekali, biar aku tengok Tuhan Musa itu ada nggak? Kan Nabi Musa menyampaikan bahwa Allah di atas arsy. Firaun ingin mengingkari dengan cara buatkan gedung yang tinggi, kemudian dia ingin lihat langsung ada Tuhan nggak di atas. Berarti dia kepengen mengingkari Allah di mana? Di atas. Berarti keyakinan itu merata di mana-mana. Di Indonesia pun begitu. Dan orang Indonesia kadang bingung ketika mereka ditanya di mana Allah, di mana-mana. Ketika ditanya lagi, gimana rezekinya hari ini Pak? Sekian saja Pak Ustaz. Oh gitu.
maka kami serahkan saja yang kepada yang di atas. Jadi kalau menyerahkan rezeki di mana? Di atas. Kalau ditanya Allah di mana, nggak tahu. Ya. Ada seorang supir taksi, ini ada cerita pengalaman dikit. Anak pulang, waktu itu pulang dari safar naik taksi dari bandara ke BIP. Naik taksi. Mulailah duduk anak-anak pakai jubah begini. Tentu akan mengalihkan perhatian dia, ingin berbicara agama. Dia bilang saya orang orang NU, dia bilang gitu. Ya dia ngomong ke anaknya. Terus dia ngomong lagi tentang Tuhan ini, bahwa Allah itu berada di mana-mana Pak Ustaz. Dia ceramah dia di taksi itu. Biasa orang kalau tahu sedikit lebih banyak ceramahnya. Nah, anak duduk aja di samping dia dengarin ceramahnya sambil ngantuk karena capek kan. Terus anak kepengen bantah di sini tidak ada manfaatnya, takut ada yang diturunkan di tengah tol gitu. Ada manfaat malam hari lagi. Oh, dia ada dengarin aja. Oh gitu Pak ya. Bantahnya Pak udah deket harusnya. Bantahnya Pak udah deket. Kemudian di saat yang sama belum keluar tol, ada nanya ke dia, Pak, gimana setelah banyaknya ojek online, kemudian taksi online, Bapak masih dapat rezeki kayak dulu? Ya serahkan saja kepada yang di atas Pak Ustaz. Terus ada nyeletuk, yang di atas itu siapa? Lalu dia menatap anak, karena dia malu. Tadi dia katakan Allah di mana? Di mana-mana. Tiba-tiba dia katakan serahkan saja kepada yang di atas. Anak tanya balik, yang di atas itu siapa Pak? Ya Tuhan Pak Ustaz. Oh iya. Udah ngomong-ngomong lagi ya. Tadi ngomong udah terjawab. Iya, udah terjawab sendiri. Udah perlu ada bantah. Dia bodoh juga gimana sama. Nanya begitu. Sebenarnya anak sengaja nanya, mau ngetes nalurinya di mana? Ya, kan anak seakan-akan merasa iba kepada dia. Gimana Pak? Nanti Bapak rezeki Bapak dengan adanya taksi online, ojek online, dan belum lagi tertimpa musibah corona kemarin. Nah, Ustaz, serahkan saja kepada yang di atas. Jadi selesai bantahannya, dan dia malu sendiri sebenarnya. Itu menunjukkan bahwa naluri manusia tetap mengatakan Allah di mana? Ya, orang kalau doa gimana wajahnya? Dia menatap ke atas. Ya. Nggak ada orang berdoa. Ya, nggak ada gitu. Kalau ada orang doa begini begitu, berarti dia pengen copet orang di sampingnya. Ada lagi pertanyaan lain? Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.